warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan terus bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan masuk pembahasan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari mengenai pengertian, syarat, faktor yang mempengaruhi dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Perlu diketahui juga, interaksi sosial dapat mempengaruhi pembentukan lembaga sosial. Bagaimana proses interaksi sosial dapat mempengaruhi pembentukan lembaga sosial? Nah, untuk memahaminya, silakan anak-anak semua mengingat kembali bagaimana interaksi di lingkungan sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya anak-anak silakan kerjakan pada buku latihan IPS. Pertanyaan pertama, bagaimana interaksi antar guru dan murid di sekolah? Kedua, apakah ada tata tertib yang berlaku di sekolah? Apa saja pengaruh tata tertib tersebut terhadap interaksi antar warga sekolah? Tiga, mengapa siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah? Yang keempat, apa manfaat sekolah bagi siswa dan guru? Nah, dari keempat pertanyaan ini silakan dikerjakan dengan baik ya. Setelah anak-anak mengingat bagaimana interaksi di lingkungan sekolah, pasti Anda mendapatkan gambaran bahwa manusia selalu dihadapkan dengan nilai dan norma ketika memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya lembaga sosial. Baiklah, kita masuk dengan pembahasan nilai dan norma sosial. Masyarakat memiliki nilai dan norma sosial yang mengatur interaksi warganya. Nilai dan norma sosial terbentuk melalui proses penyesuaian diri warga masyarakat secara terus-menerus. Nilai sosial diterima menjadi landasan hidup bersama jika nilai tersebut cocok untuk seluruh warga masyarakat. Untuk menerapkan nilai, maka masyarakat menyepakati norma yang mengatur pola perilaku warganya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan nilai sosial. Nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan nilai sosial adalah anggapan yang berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh orang mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Nilai sosial dianggap penting bagi masyarakat, sehingga menjadi acuan warga masyarakat dalam bertindak. Misalnya kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembagian nilai sosial. Ada 3 pembagian nilai sosial. Pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Misalnya, uang dapat berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Nilai sosial yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan aktivitas. Misalnya, bermotor menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya, bisa ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Nilai sosial yang ketiga, yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Di antaranya ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, dan nilai religius. Nah, di sini tampak contoh kegiatan ibadah yang sedang dilakukan seseorang. Kita masuk pada pembahasan norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan mengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Menurut Suharjono Sukanto, ada 4 tingkatan-tingkatan norma. Yang pertama, cara.
adalah norma cara mengatur anggota keluarga dalam bertindak. Misalnya, cara makan seseorang diatur oleh norma cara yang sudah disepakati masyarakat. Tingkatan kedua, kebiasaan adalah aturan yang kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage atau cara. Misalnya, tindakan mengetuk pintu ketika ke rumah orang yang merupakan suatu kebiasaan. Tingkatan ketiga, tata kelakuan adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Misalnya, siswa memakai atribut lengkap ketika upacara bendera, merupakan bentuk menaati tata kelakuan. Yang keempat, ada adat istiadat. Pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan dengan kedudukan sangat tinggi yang bersifat kekal. Ada beberapa aspek mengenai norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma kebiasaan. Yang kelima, norma hukum. Jadi kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, diharapkan dapat menjalankan semua norma ini. Oke, demikianlah untuk pembahasan hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.